Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana nih kabarnya hari ini? Semuanya sehat-sehat semua kan? Nah, sebelum itu Ibu perkenalan dulu ya. Bisa dilihat itu foto Ibu. Nama Ibu adalah Nurika Amanda dengan NIM T20178441. Nah, kali ini kita akan belajar tentang sistem syaraf. Pasti kalian udah nggak asing yang namanya sistem syaraf kan? Nah, di seluruh tubuh kita ini pasti ada sistem syaraf yang akan membantu segala pergerakan yang dilakukan oleh tubuh kita. Oke, ada yang tahu nggak sih apa itu sistem syaraf? Mungkin dari kalian ada yang mengetahui apa itu sistem syaraf. Nah, sebelum kita menuju ke sistem syaraf, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran kali ini tuh apa aja, ya. Oke, tujuan pembelajaran yang pertama yang harus kita pelajari di bab ini, di pertemuan kali ini adalah pengertian sistem syaraf dan bagian-bagian dari sel syaraf. Nah, yang kedua adalah fungsi dari sistem syaraf beserta macam-macam sistem syaraf. Dan yang ketiga adalah melakukan kuesioner atau latihan soal. Nah, mengapa sih harus ada kuesioner atau latihan soal? Nah, dari sini kalian Ibu bisa mengetahui kalau kalian itu paham atau enggak sih sama materi yang udah dipaparkan oleh Ibu. Oke ya, kita lanjut ke selanjutnya yaitu persepsinya. Ibu mau tanya nih, mengapa sih kalian jika menginjak kotoran ayam secara refleks akan mengangkat kaki? Ada yang tahu nggak jawabannya? Ayo, kalian pasti mikir, kok iya ya? Kok bisa gitu kita kalau menginjak sesuatu yang menjijikan atau seperti kotoran ayam, kita akan secara refleks langsung mengangkat kaki? Nah, ini jawabannya. Karena tubuh menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Lalu, otak dan sumsum tulang belakang akan mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirim kembali respon yang dihasilkan. Kemudian output motoris mengantarkan impuls ke efektor, baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Maksudnya gimana sih? Nah, seumpama nih, kita menginjak kotoran ayam. Nah, kotoran ayam itu si tubuh menerima rangsangan. Rangsangannya seperti apa ya? Rangsangan seperti yang tadi itu yang kita injak, yaitu kotoran ayam itu. Terus setelah itu dikirim ke otak. Nah, oleh otak akan diolah datanya. Apa sih yang kita injak itu? Oh, ternyata yang kita injak itu adalah kotoran ayam. Nah, setelah itu sama output motoris akan mengantarkan impuls ke efektor, yaitu kita akan menghasilkan respon tubuh. Setelah output motoris itu yaitu kita akan menghasilkan respon tubuh seperti kita akan mengangkat kaki pada saat setelah kita menginjak sesuatu yang menjijikan tadi atau kotoran ayam, gitu ya. Udah tahu kan jawabannya itu seperti apa? Kita lanjut ke materinya ya. Materi yang selanjutnya adalah kita harus mengetahui dulu tuh apa itu sistem syaraf. Nah, pengertiannya apa sih? Nah, pengertian sistem syaraf merupakan suatu sistem koordinasi yang bertugas menyampaikan stimulus atau rangsangan ke saraf pusat otak dan sumsum tulang belakang. Nah, rangsangan atau stimulus itu akan diteruskan ke otak atau saraf pusat yang berupa otak dan sumsum tulang belakang untuk diterjemahkan dan mengantarkan informasi yang diperoleh ke efektor. Gitu ya. Kita lanjut ke bagian-bagian dari sel syaraf. Bagian-bagian dari sel syaraf itu terdiri dari yang pertama adalah dendrit, yaitu penjuluran ke arah luar badan sel yang berperan sebagai penerima sinyal atau impuls. Ya, yang kedua yaitu badan sel. Nah, badan sel itu bagian utama neuron yang memiliki inti sel. Inti selnya berupa nukleus. Yang selanjutnya adalah akson atau neurit. Nah, yaitu penjuluran badan sel yang berfungsi
mengirimkan sinyal atau impuls. Nah, gimana sih gambarannya sel syaraf itu? Nah, ini ya gambaran dari sel syaraf. Bisa dilihat itu yang hijau-hijau ini adalah badan sel nih. Nah, di badan sel terdapat inti sel yang berupa nukleus. Benar. Yang selanjutnya adalah dendrit. Dendrit itu percabangan dari badan sel. Nah, dendrit ini menghubungkan antara syaraf satu dengan syaraf yang lain. Gitu ya. Yang selanjutnya adalah akson. Nah, udah mengetahui bagian-bagian dari sel syaraf. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya adalah bagian akson. Nah, di bagian akson tuh juga ada tuh bagian lainnya. Yang pertama yaitu bagian akson yang pertama adalah selubung mielin, yaitu bagian sel yang membungkus akson. Selubung mielin ini terdiri atas sel-sel Schwann. Yang kedua adalah terminal akson, yaitu tempat bertemunya sel syaraf dengan sel syaraf lainnya. Pada terminal akson ini terdapat sinaps, yaitu pertemuan antara dua terminal akson. Yang selanjutnya adalah di sinaps ada cairan yang disebut dengan neurotransmitter. Nah, neurotransmitter itu apa sih? Nah, neurotransmitter itu berfungsi menghantarkan sinyal dari terminal akson yang satu ke terminal akson yang lain. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke fungsi sistem syaraf. Nah, fungsi dari sistem syaraf itu apa aja sih? Nah, yang pertama adalah input sensoris. Nah, input sensoris yaitu menerima rangsangan atau stimulus untuk kemudian diteruskan ke otak dan sumsum tulang belakang. Seumpama nih, kita memegang sesuatu hal yang panas. Nah, tangan kita si syaraf ini akan meneruskan ke otak dan sumsum tulang belakang dulu. Nah, yang kemudian adalah integrasi. Nah, baru si otak dan sumsum tulang belakang akan mengolah informasi yang diterima dari seluruh tubuh dan mengirimkan kembali respon yang dihasilkan. Nah, setelah input sensoris tadi mengirimkan rangsangan dikirimkan ke otak dan sumsum tulang belakang, selanjutnya adalah si otak akan mengolah informasi. Apa sih yang kita pegang gitu? Oh, ternyata api, berarti panas kan? Nah, setelah itu baru deh si output motoris mengantarkan impuls ke efektor baik sel maupun organ, terutama otot dan sel-sel kelenjar yang akan menghasilkan respon tubuh. Nah, si output motoris ini akan secara langsung mengangkat tangan, karena kalau kita berlama-lama terkena terkena api atau hal-hal yang panas gitu, pasti tangan kita akan melepuh gitu ya. Oke, yang selanjutnya adalah sistem syaraf. Sistem syaraf itu terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama adalah sistem syaraf pusat, yang lokasinya terletak di bagian tubuh terdiri dari otak dan sumsum tulang belakang. Dan yang kedua adalah sistem syaraf tepi. Terdapat di seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang. Jadi sistem syaraf pusat itu cuma otak sama sumsum tulang belakang aja nih. Dan selain itu berarti sistem syaraf tepi. Bisa dipahami ya sampai di sini? Oke, kita lihat gambarnya di mana sih sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi ini. Nah, gambar tentang sistem syaraf yang berupa sistem syaraf pusat dan sistem syaraf tepi. Itu ya. Di sini kan ini otak dan sumsum tulang belakang. Nah, sumsum tulang belakang sama otak ini merupakan sistem syaraf pusat. Sedangkan syaraf kranial atau spinal atau di seluruh tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang adalah sistem syaraf tepi. Bisa dipahami ya dari gambar ini, kan bisa dilihat kalau otak sama sumsum tulang belakang itu sistem syaraf pusat, kalau seluruh bagian tubuh kecuali otak dan sumsum tulang belakang adalah sistem syaraf tepi. Nah, dari sini ada nggak yang mau ditanyain? Kalau ada yang mau ditanyain, Ibu membuka sesi pertanyaan di WA aja ya.
karena di pertemuan kali ini kita pembelajarannya lewat WA ya. Jadi mungkin ada yang mau ditanyakan nih dari sistem syaraf ini. Pada bab sistem syaraf ini, Ibu buka sesi pertanyaan di WA ya. Oke, yang selanjutnya, yuk kita main kuis. Nah, dapat sapaan tuh dari anak sekolahnya. Kalian kan anak sekolah, jadi kalian tuh harus semangat belajar. Ya. Nah, yuk main kuis yuk. Nah, soal atau kuis itu sama aja ya. Ibu akan bacakan. Yang pertama adalah bagaimana sih terjadinya gerakan refleks? Nah, tadi kan Ibu udah singgung tuh, gimana tuh tadi jawabannya. Ya, yang kedua adalah bagaimana sistem kinerja syaraf saat kita itu lapar? Ayo, gimana? Kalau kita lapar itu kinerja syaraf itu gimana sih? Ibu cuma pengen tahu deh. Nah, yang ketiga adalah makanan apa saja sih yang bisa mengganggu kinerja dari syaraf? Nah, makanan apa aja sih yang bisa mengganggu kinerja dari syaraf kita? Nah, pasti itu ada. Nah, kalian jawab ya. Nah, yang selanjutnya adalah apa sih peran utama dari sistem syaraf kita saat kita beraktivitas? Nah, apa sih gunanya sistem syaraf kalau kita lagi ngelakuin sesuatu hal kayak seperti misalkan kita melakukan jalan-jalan, lari, duduk, atau hal-hal yang aktivitas kita sehari-hari. Ayo, apa sih peran utama dari sistem syaraf kita saat kita beraktivitas? Oke, yang selanjutnya, yang terakhir adalah mengapa sih saat kita terpukul di bagian leher belakang kita akan jatuh pingsan? Pasti kalian udah pernah kan lihat di TV-TV itu kalau orang yang mau orang biasanya kalau dijegal leher belakangnya itu pasti langsung pingsan. Ayo, apa sih alasannya? Apa sih hubungannya sama syaraf ini? Oke ya. Kalian udah catat kan? Apa itu namanya soal yang akan kalian isi nanti? Nah, oke, pasti tuh kalian berpikir-pikir, apa ya jawabannya? Sama ngantuk juga kan? Karena ibu kebanyakan ceramah bukan cerita sih. Ini adalah materi yang harus kalian ketahui juga tentang makhluk hidup. Nih, keadaan kalian saat ini setelah mendapat tugas pasti kayak gini. Ya, semangat ya. Kalian tuh masih muda, jadinya kalian harus semangat, harus bisa belajar dengan aktif juga kalau ada pembelajaran gitu ya. Meskipun online, kita harus tetap tuh merasa kalau kita harus aktif. Karena apa? Karena ya kalau kalian gak aktif bertanya, kalian pasti akan bertanya-tanya tuh, apa sih ini? Apa sih gitu kan ya. Kalau kalian bertanya tuh pasti kalian bisa jelas apa sih yang akan dimaksud sama ibu, apa yang dijelaskan sama ibu, terus apa juga yang bikin kalian bisa penasaran sama bab sistem syaraf ini gitu ya. Dan tadi sesi pertanyaan udah ibu buka, bisa kalian tanya lewat WA ya. Nah, terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Jangan lupa tugasnya tadi dikumpulkan lewat email aja ya. Oh, nggak usah, lewat WA aja. Nanti di foto tugasnya, terus habis itu dikumpulkan lewat WA. Terus, atau bisa juga kuisnya bisa dijawab langsung di WA sekarang ya. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran kali ini. Tuh, dapat salam sama Jin BTS. Hei kamu, semangat ya belajarnya gitu ya. Jangan patah semangat belajar, tetap jaga kesehatan, juga tetap ikuti protokol kesehatan juga. Jadi semangat ya buat kalian. Oke, ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.